Data perkawinan anak di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat kedua se-ASEAN dan peringkat ke-8 dunia soal perkawinan anak. Diketahui 22 dari 34 provinsi memiliki angka pernikahan yang sangat tinggi. 1 dari 9 perempuan di Indonesia usia 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun. 1 dari 100 laki-laki di Indonesia usia 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun. Perkawinan anak bertentangan dengan komitmen negara dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminatif. Diingatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan pada usia anak. Dampak perkawinan anak, masalah pendidikan, anak tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Anak perempuan ataupun laki-laki yang menikah sebelum berusia 19 tahun paling banyak hanya tamat SMP atau sederajat. Masalah kesehatan, komplikasi pada saat kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian terbesar kedua bagi perempuan usia 15-19 tahun. Bayi yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal 1,5 lebih besar dibandingkan ibu yang melahirkan pada usia 20-30 tahun. Masalah ekonomi perkawinan anak akan menyebabkan meningkatnya pekerja anak. Sebagai pekerja anak yang tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup, anak tersebut akan diberi upah rendah. Hal ini yang akan menyebabkan kemiskinan. Pada masalah lainnya seperti resiko mengalami KDRT kekerasan dalam rumah tangga, resiko perceraian meningkat karena belum memiliki kematangan psikologis, 53% perkawinan di bawah 19 tahun menderita mental disorder atau depresi, pola asuh yang salah, dan lain-lain. Dari beberapa dampak yang telah disebutkan, salah satu di antaranya yaitu resiko perceraian meningkat akibat belum memiliki kematangan psikologis. Mari kita cari tahu lebih dalam tentang sudut pandang psikolog terhadap perkawinan anak di bawah umur. Hal ini akan dibahas oleh psikolog Garwita Institute, Ibu Nadia Maria SPSI MPSI. Jadi untuk dampak buruknya secara psikologis dari perkawinan anak, intinya adalah pasti kalau dari sudut psikologi mentalnya belum cukup matang. Nah, mengapa kok mental belum cukup matang? Yang pertama, bahwa usia remaja, terutama ketika seseorang belum berusia taruhlah 21 ya, kurang dari itu, secara emosional memang dia belum cukup matang. Kenapa? Jadi dari sudut perkembangan otaknya pun, perkembangan biologis otaknya belum optimal. Jadi ada bagian otak yang kita sebut lobus frontalis itu belum berkembang dengan optimal, sehingga anak-anak usia remaja yang usianya memang masih muda belasan itu belum mampu untuk mengambil keputusan dengan pertimbangan yang tepat. Ya, bukan karena bodoh, tapi karena memang belum siap secara fisiologis. Mereka belum bisa berpikir panjang, mengambil keputusan yang bijaksana. Sehingga banyak keputusan yang diambil remaja itu memang didasari alasan emosional. Lalu selain itu juga mengapa kemudian pernikahan anak ini menjadi tidak ideal. Ketika anak menikah maka berarti kemungkinan besar dia akan putus sekolah. Nah, ketika putus sekolah berarti dia terputus juga dari relasi dengan teman-temannya, dengan gurunya. Sekolahnya berhenti, wawasannya kurang. Nah, wawasan yang kurang membuat seseorang juga menjadi kurang bijaksana. Dia kurang pengalaman, kurang ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk menjadi bekal membina pernikahan dan juga membesarkan anak. Kita tahu bahwa membesarkan anak, membina pernikahan itu bukan hal yang sederhana. Sehingga kalau tidak ada wawasan yang cukup, pengalaman yang cukup, maka itu akan menjadi sebuah risiko sebetulnya. Nah, putus sekolah juga akan membuat ekonomi juga bermasalah karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau menciptakan pekerjaan yang mapan. Nah, sehingga dengan berbagai kondisi itu secara mental anak belum cukup matang untuk membina pernikahan, maka akan ada banyak masalah yang datang, dan karena belum didukung oleh kemampuan mengelola dengan baik, yang timbul adalah stres yang tinggi yang membuat jadi yang dikorbankan di sini tidak hanya suami dan istri, tapi juga anak yang dihasilkan dari pernikahan. Dan
tidak jarang pernikahan diakhiri dengan perceraian. Peran orang tua dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur, membekali anak dengan pendidikan atau menyekolahkan anak hingga lulus sarjana, mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak, serta mengawasi pergaulan anak. Mari bersama-sama mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Stop perkawinan anak di bawah umur demi kepentingan terbaik 80 juta anak Indonesia agar mereka berkesempatan untuk meraih mimpi dan cita-citanya.